ini adalah ketika pembangunan sekitar tahun 2000-an. Ini adalah pembangunan sekitar tahun 2000-an, 99 2000, ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah Vihara Den Entang. Ya, ini Jika bangun dulu ya. Ada. beribadah kembali. Nah, persoalannya bahwasanya mereka ini, si umat ini dilaporkan oleh si orang yang masuk melakukan perusahaan itu dengan laporan adanya masuk, jadi mereka menguasai tanah orang, kan gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari Vihara Den Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangun Vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga Vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini, Vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat Buddha beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga, dan yang memberikan hibah adalah umat Vihara itu juga sebagai yang pemilik tanah terdahulu. Nah, setelah hibah sudah diserahkan, sudah rapi lah ini sejak 2012, sehingga hibah sudah ini menjadi tempat ibadahnya umat sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2012-2013 ada salah satu anak dari yang pemberi hibah ini kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang, dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN, dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru, padahal sertifikatnya ada di umat, gitu, di wilayah umat. Sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian menjadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat. Besok kemudian mereka akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak bisa terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanahnya ini, ya. Jadi saya akan ambil cerita mengenai gambar-gambar ini ya. Bentar ya. Nah, ini adalah ketika pembangunan sekitar tahun 2000-an. Ini adalah pembangunan sekitar tahun 2000-an, 99 2000, ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah Vihara Den Entang. Ya, ini tahun 2000-an ya. Kiri Pak, kiri. Benar. Ya. Ini waktu itu pimpinan umat kemudian beserta para jemaatnya dari tanah kosong ini tahun 2000-an dibangunlah gitu. Dan atas izin dari Kementerian Agama juga dibangun, ya. Ini satu. Nah, ini mulai pembangunannya tahun 2000-an. Ini ya. Bisa dilihat ya pembangunannya ya. Ya kan? Nah, kanan ya pembangunannya tahun 2000-an dimulai. Jadi umat ini, dana umat semua yang dipakai. Dana umat Buddha dipakai untuk membangun. Ya. Ya. Nah, ini juga sudah mulai jadi. Ini oleh umat juga dibangun gedungnya, ya, sudah mulai jadi. Iya, ya, silakan. Nah, ini umat Buddha sendiri yang membangun ini, hingga sudah mulai jadi ya. Ya, ini patung Buddhanya diangkut pakai drone, alat angkut, jadi dimasuk ke dalam. Ini sekitar tahun 2000-an juga. Ya, ini silakan lihat ya. Ya. Nah, ini ketika peresmian oleh Menteri Dirjen Agama pada waktu itu juga, peresmian di Vihara akhir tahun 2002 kalau nggak salah ini. Ya, sudah ya. Nah, jadi gedung itu dibangun oleh umat dengan dana umat. Ya. Kemudian juga kita mendapat keterangan juga tanah itu juga dibeli oleh dana umat, cuman atas nama
satu orang. Nah, satu orang ini yang kemudian ahli warisnya. Nah, ini dia. Ketika peresmian tahun 2002-2003 ini peresmiannya. Ini dia. Ya. Oke, kita lihat ya. Angkat dikit bang, angkat dikit. Iya, Kiri bang, kiri bang. pelan-pelan. Nah, ini juga pas ibadahnya sejak 2003 lah ibadah berlangsung. Jadi 2002 ini 20 tahun ini tempat ibadah dipakai. Ya. Nah, sertifikat pada waktu itu sudah ada, kemudian dihibahkan kepada umat. Jadi sertifikat itu sampai sekarang ada di umat, ya. Ini pola ibadahnya juga dia, ya kan? Ya. Ini ibadahnya, ya. Ya, oke. Nah, ini tadi kan udah ya. Ini adalah cipta tahun 2002. Nah, sertifikat sudah diserahkan kepada umat, kepada yayasan Meta inilah yang sejak 2000-an ini sudah menjaga tempat ibadah ini dan berlangsunglah ibadah setiap hari terus menerus. Kemudian sampai ketika ada orang melaporkan di Polres Jakarta Barat tentang seolah-olah adanya umat menguasai tempat ibadah, padahal itu tidak ada. Jadi dasarnya adalah mereka membuat suatu kehilangan sertifikat. Kemudian sertifikat ini mereka gandakan dengan sertifikat baru melalui bantuan BPN, timbul sertifikat baru, kemudian mereka beri nama kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris ini kemudian mengajukan suatu laporan polisi kepada kepolisian tentang adanya umat ini yang kemudian beribadah di situ. Makanya kemudian mereka melakukan pengusiran, penjarahan, perampokan di tempat ibadah yang ada di Jakarta Barat itu. Nah, itu dia. Nah, padahal hibah sudah ada. Hibah ini sudah ada sejak tahun. Bentar, dadahkan ya. Hibah ya. Bentar ya. Nah, ini surat hibahnya. Hibah kemudian ditetapkan oleh si orang tua ahli waris ini 2013 surat hibah. Jadi hibah sudah diserahkan dan sertifikat hibah sudah diserahkan. Ini bukti keterangan hibahnya, ya. Nah, mereka baru bikin sertifikat baru tuh tahun 2019-2020 si pelaku ini kan, gitu. Jadi hibah ini sudah ada. Ini bukti hibahnya. Jadi karena itu adalah sudah milik daripada umat Buddha ya. Karena ini umat yang beribadah di sana dan yayasannya sudah ada. Nah, ini ada bukti surat hibahnya. Nah, persoalannya kenapa kemudian umat ini dijadikan tersangka, para pengurus yayasan dijadikan tersangka. Nah, ini nanti kita akan kejar di Polres Jakarta Barat apa yang terjadi. Yang jelas ini semua sudah rapi. Kalau menurut kami itu sudah rapi. Apalagi kemarin mereka melakukan masuk itu tanpa dasar eksekusi pengadilan sehingga adalah ilegal. Makanya saya akan melaporkan para pelaku ini adanya sudah dilaporkan pembunuhan, kemudian kita laporkan ada surat-surat palsu atau surat-surat menggandakan dokumen yang sudah ada. Sertifikat sudah ada asli, tapi mereka gandakan lagi. Itu nanti saya akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Nah, siapa yang melakukan pengusiran ini? Yang melakukan adalah patut diduga seorang pengacara. So, Kobati